Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama Ibu Wada. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan pengisian penghasilan dan pengeluaran pada aplikasi Siharka yang dikeluarkan oleh Menpan. Untuk penghasilan, di sini ada beberapa yang harus diisi, yaitu yang pertama penghasilan dari jabatan, kemudian ada penghasilan dari profesi atau keahlian, ada penghasilan dari usaha lainnya, kemudian penghasilan dari hibah, lalu ada penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Ini isinya per tahun ya Bapak Ibu. Ya, demikian ada beberapa data yang harus kita isi. Kita mulai dari yang pertama, penghasilan dari jabatan. Prosedurnya sama, kita klik input baru, lalu kita masukkan gaji pokok kita berapa. Gaji pokok kita berapa sesuai dengan yang ada pada SK kita. Makanya sebaiknya kita siapkan dulu data manual kita, sehingga kita tinggal mengkopinya. Di sini saya sudah punya data manual saya untuk penghasilan dari jabatan berdasarkan gaji pokok saya, tinggal di copy. Jadi misalnya gaji pokok Bapak Ibu 1 juta, tinggal dikali dengan 12 bulan. Lalu ada namanya tunjangan jabatan. Kalau kita sebagai guru, biasanya ada tunjangan jabatan fungsional guru. Kita tinggal kalikan dengan 12. Misalnya 350 kalau tidak salah untuk guru, dikali dengan 12 bulan. Kita tinggal isikan di sini. Lalu ada tunjangan lain-lainnya. Misalnya untuk Bapak Ibu yang bukan bujang, artinya gajinya bukan gaji bujang, itu kan ada tunjangan istri, tunjangan atau tunjangan suami, tunjangan anak. Itu adalah tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian mungkin ada tunjangan beras, itu dihitung sebagai tunjangan lainnya. Lalu dikalikan dengan 12 bulan. Tinggal diisi. Lalu potongan-potongan, biasanya di daftar gaji kita itu ada potongan-potongan. Kita tinggal lihat potongannya berapa, dikalikan dengan 12 bulan. Lalu kita tinggal masukkan di data potongan kita. Nanti untuk penghasilan bersihnya akan otomatis tersimpan. Lalu kita tinggal klik simpan. Seperti itu. Itu adalah penghasilan dari jabatan. Kemudian yang kedua adalah penghasilan dari profesi atau keahlian. Kita tinggal klik input baru, jenis penghasilan kalau kita guru ada namanya tunjangan profesi. Lembaganya adalah Kemendikbud. Kita isi Kemendikbud. Kemudian total penghasilan bersihnya. Kita tinggal lihat jumlah transferan tunjangan profesi kita di buku rekening kita. Biasanya kalau dia masuknya kan per triwulan, berarti tinggal 3 bulan dikalikan dengan per triwulan, berarti 4 kali terima dalam setahun. 4 kali terima tinggal dikalikan dengan jumlah transferan yang masuk ke rekening Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi misalnya saja tunjangan profesi yang masuk per triwulan 9 juta, maka dikali 4 kali terima menjadi 36 juta. Seperti itu Bapak Ibu prosedur pengisiannya. Kita tinggal isikan, lalu kita simpan. Itu penghasilan dari profesi. Lalu penghasilan dari usaha lainnya. Kita tinggal klik input baru. Kira-kira ada penghasilan lainnya dari kita, mungkin ada bisnis atau usaha, kita bisa isi di sini. Tapi kalau tidak ada, tidak usah diisi. Kemudian penghasilan dari hibah. Apakah kita mendapatkan hibah? Kita tinggal isi, prosedurnya sama, jenis penghasilannya, hibah, alamat pemberi hibahnya siapa, penghasilannya berapa. Kalau tidak ada, tidak usah diisi. Lalu ada penghasilan dari suami atau istri yang bekerja. Prosedurnya sama. Di sini karena kita sudah isi data
suami kita tadi, maka dia akan otomatis terisi di sini. Tadi kita isi di data keluarga, kalau suami kita PNS kan diminta penghasilannya dalam setahun. Maka kalau kita klik di penghasilan dari suami istri atau istri yang bekerja, kita klik input baru, datanya sudah otomatis muncul. Kita tinggal klik simpan. Karena tidak ada perubahan, karena tadi saya sudah mengisinya dan tidak ada perubahan apa-apa, maka data ini sudah otomatis ada di sini untuk penghasilan suami atau istri yang bekerja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai, maka data untuk penghasilan sudah tercatat nanti. Kita masuk ke pengeluaran. Nah, pengeluaran rutin ini tinggal kita hitung. Di sini ada diberi catatan, pengeluaran rutin ini diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya seperti biaya listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya. Tinggal Bapak Ibu kalkulasi, kebutuhan saya sebulan sekian dikali dengan 12 bulan. Tinggal Bapak Ibu kalikan, kalau saya kebetulan sudah punya datanya. Di sini ada di mana ya? Penghasilan lainnya. Pengeluarannya kita lihat pengeluarannya di sini. Punya saya kebetulan sudah ada. Tinggal diisi, misalnya pengeluaran sebulannya 2 juta atau 3 juta. Tinggal dikali 12 bulan berarti ada 36 juta misalnya. Kemudian pengeluaran lainnya, di sini ada infonya, pengeluaran lainnya diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Misalnya pengeluaran lainnya ini sebulan misalnya 1 juta, tinggal dikali 12 bulan, maka menjadi 12 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita tinggal klik simpan. Ya, data sudah tersimpan. Lalu di sini ada kolom selesai. Keterangan pelaporannya kita isi dengan pelaporan pertama. Lalu kita klik di selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah selesai mengisi seluruh data, maka nanti akan muncul tampilan di data umum seperti ini. Ada data pribadi, ada harta kekayaan kita, langsung otomatis terisi, lalu ada data penghasilan, ada pengeluaran, dan seterusnya. Lalu setelah itu kita tinggal klik di kirim ke inspektorat. Yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu, kalau kita sudah klik dikirim ke inspektorat, maka data kita tidak bisa diedit lagi. Karena itu, sebelum Bapak Ibu kirim ke inspektorat, ada baiknya diteliti sebaik-baiknya. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan. Kiranya bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian Siharka Kemenpan. Terima kasih.